يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dan terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar segala dosa-dosa yang kita lakukan baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik dosa yang kita lakukan di atas dasar ilmu ataupun ketidaktahuan kita, maka kewajiban kita sebagai Bani Adam adalah untuk segera bertaubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Cukuplah kedua kita Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menuntut kita agar kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam salah satu riwayat hadis, dikatakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau nyatakan, wallahi la inni la atubu fil yawmi mi'ata marrah. Dalam sebagian riwayat, wa inni la astaghfirullah fil yawmi akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya saya senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 70 kali dalam sehari. Atau sebagian riwayat menyebutkan bahwa beliau bertaubat, beristighfar ya sampai pada 100 kali sehari. Ini menunjukkan bahwa kita semua tidak ada yang terlepas dari yang namanya kesalahan, dosa, terutama yang berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjalankan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita dan berupaya untuk meninggalkan segala apa yang Allah larang dari kita mendekatinya ataupun kita mengerjakannya. Akhwani fiddin, a'azakumullah. Insyaallah pada kesempatan kajian kita malam ini yang rutinitas kita membahas tentang kitab Hasaidul Alsun, namun untuk malam ini dan mungkin juga malam selanjutnya ya, karena ada momen menjelang datangnya bulan Dzulhijjah ini dan kita sudah berada di akhir daripada Dzulqa'dah atau di pekan terakhir, maka perlu kiranya untuk kita mengilmui sedikit ya, walaupun tidak secara terperinci, secara detail, namun paling tidak kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Muhammad SAW mengetahui bagaimana urgennya tentang fikih tentang berkurban ya, tentang berkurban. Makanya kita akan bahas sebagai motivasi bagi kita semua dan juga sebagai tadzkir, mengingatkan kembali kepada kita semua, sekalipun momentum ini alhamdulillah jika yang masih diberikan kesempatan hidup sampai saat ini berarti sudah melalui momentum-momentum kurban ataupun Idul Adha dan segala rangkaian ibadah yang disyariatkan oleh Allah pada bulan yang mulia tersebut sudah kita lalui. Namun barangkali dengan mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan fikih di bulan Dzulhijjah ini atau fikih berkurban pada khususnya, dan nanti kita akan bahas di kesempatan lain juga tentang kemuliaan dan amalan-amalan yang perlu kita tingkatkan di bulan-bulan haram ini, yaitu bulan Dzulhijjah ataupun salah satunya bulan Dzulhijjah. Ikhwani fillah, azakumullah, kitab
Yang kita akan baca adalah risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Ahkamul Udhiyah wal Zakat. Ya, jadi beberapa hukum yang berkaitan dengan udhiyah, kurban ataupun sembelihan hewan kurban, dan juga wal zakat dan berbagai macam sembelihan hewan yang lainnya. Karena disembelihnya hewan itu ikhwan fillah azakumullah banyak maksud dan banyak ragam dari tujuan-tujuan manusia melakukannya. Ada yang taqarruban ila Allah, ada yang murni dia lakukan penyembelihan tersebut semata-mata apa? Taqarrub ila Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dia menyembelih seekor kambing, seekor sapi, seekor kerbau, seekor unta, ayam, dan semisalnya. Itu ada di kalangan manusia bertujuan apa? Taqarruban ila Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang masyru', ini yang diperintahkan dan ini yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, "Fashalli li rabbika wanhar." Bertujuan untuk Allah Azza wa Jalla. Dan ada jenis manusia, di antara manusia yang kedua, ya, yang disayangkan kalau itu terjadi di kalangan umat Islam, adalah bertujuan bukan untuk Allah, tapi untuk hadiah-hadiah tertentu kepada penghuni-penghuni sesuatu yang diinginkan kebaikan darinya dan terselamatkan dari bahayanya. Padahal dia lupa. Dalam hal ini kita mengingatkan kembali diri kita, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala sesuatu itu milik siapa? Milik Allah. Ya, namun banyak di antara manusia takut ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Takut nanti kalau laut ini begini dan begitu. Takut nanti kalau misalkan membuat sebuah jembatan, nanti takut penghuninya tidak ya mengizinkan keberadaan jembatan itu nanti begini begitu. Dikatakan nanti bisa angker dan semisalnya. Ingin bangun rumah nanti perlu menghadiahkan ketika ketuk dasar pondasi seekor kepala seekor sapi dan semisalnya ya, atau ayam atau apa mungkin. Maka ini termasuk kesyirikan. Ini yang dilarang di dalam Islam. Bukan nggak boleh menyembelih sapi, bukan kita tidak boleh menyembelih kambing atau yang semisalnya di saat kita ingin membuat sesuatu, tapi manakala kita hadiahkan, kita niatkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang menjadi pokok permasalahan. Bisa dibedakan ya? Ya. Jadi kalau para jemaah mau bangun rumah, sembelih sapi, hadiah sembelih sapi kemudian dibuat jamuan untuk para jemaah yang bantu, misalkan gotong royong atau misalnya ahlan wa sahlan. Silahkan, kenapa enggak? Itu kan ini kebaikan. Bahkan bagian daripada ya ibadah yang mulia, yaitu wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dia memberi makan orang. Ini kebaikan yang luar biasa, bahkan termasuk dari sebab-sebab dimasukkan kita ke dalam surga apabila kita menghidupkan amal yang sangat mulia ini, yaitu memberikan makan kepada orang yang membutuhkan ataupun orang yang kita berikan makan. Nah, ini memang kebanyakan di antara orang-orang yang tidak paham tauhid, tidak paham bagaimana memberikan ibadah berupa sembelihan ini, ya, maka mereka menjadikan sembelihan ini sebagai tumbal, menjadikan sembelihan ini sebagai sarana-sarana pendekatan diri mereka bukan kepada Allah, tapi pendekatan diri mereka kepada makhluk-makhluk dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling sering adalah dari bangsa al-jin. Ya, dari kalangan apa? Al-jin. Ya, bukan dia nyembelih saya takut sama Tuan Guru A atau saya takut sama Pak Kiai B, tidak. Tapi dia maksudkan apa? Untuk ya, perlu tempat tabik dulu. Ya, ngedeng izin dulu. Ada tidak terjadi menu dan meni misalkan. Akhirnya apa? Mereka menghadiahkan ini dan itu. Sebagaimana yang kita dengar kemarin ketika terjadinya gempa bumi di Lombok Utara, dicerita dari banyak ya para tokoh-tokoh yang kami sempat duduk-duduk bersama mereka ketika kita menyalurkan bantuan sosial kepada mereka ya ketika berguncang ya gempa di Lombok pada umumnya dan khususnya Lombok Utara.
cerita yang alhamdulillah yang sebagian sadar seperti itu. Ya, mereka menceritakan bahwa ada di antara masyarakat kami yang datang ke laut, bawa ya setumpang nasi dan semisalnya. Ya di situ mereka sembelihkan seekor binatang, entah itu apa ya, sapi dan semisalnya. Lalu mereka hadiahkan kepala tersebut untuk laut dan semisalnya. Ya, maka oleh karena itu ini namanya termasuk korban ataupun penyembelihan yang diharamkan di dalam Islam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala melarang hal itu. Di antaranya apa? Hurrimat 'alaikumul maitatu wad dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya, yang artinya adalah diharamkan kepada kalian al-maitah, bangkai. Selanjutnya apa? Ya, wala wad dam, darah, wa lahmul khinzir, dan darah dan daging apa? Daging babi. Lalu Allah sebutkan wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan apa saja yang diniatkan, yang dihadiahkan, yang diperuntukkan atau dijadikan sebagai tumbal li ghairillah, kepada selain Allah. Kenapa kita dilarang para jemaah? Karena memang hak itu murni untuk Allah. Ya, berkurban itu adalah li rabbika, kata Allah, untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk makhluknya. Siapapun mereka ada berhak untuk mendapatkan apa? Sembelihan tersebut. Tapi murni kita nyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis yang ketiga yang menyebutkan azakumullah, ada sembelihan dan kurban yang sifatnya mubah. Yang sifatnya mubah, ya, yaitu boleh-boleh saja. Seperti yang misalkan kita mau mengkirim, kita mau masak-masak, kita mau camping di pantai, misalkan kita mau rehlah dengan beberapa kawan kita di villa dan misalnya kita sembelih ayam, kita sembelih ini dan itu, maka ini termasuk perkara yang mubah, hukum asalnya mubah. Ya, tetap tapi kita mengatakan bahwa apabila ada kaitannya dengan memberikan makan orang lain dan mengenyangkan orang lain dan lain sebagainya, ini pahalanya dari sisi lain. Tapi hukum penyembelihannya itu adalah hukumnya mubah, sehingga tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan saat-saat tertentu, tidak ada. Tidak ada keutamaannya kita mengkirim itu di bulan ini, ada. Tidak ada keutamaannya kita pergi rehlah makan-makan di bulan ini, tidak ada. Tapi kalau jenis yang pertama tadi, yang masyhur, yang disyariatkan, maka ini ada pembahasan-pembahasan tertentu. Salah satunya misalkan apa? Penyembelihan yang berkaitan dengan Idul Adha, berkurban. Sehingga di situ ada aturan binatangnya, ada aturan jenis binatang yang boleh dikorban dan yang tidak, syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Ya, tidak sembarang. Waktu pun juga terbatas. Dari mulai selesai Idul Adha sampai berakhirnya hari Tasyrik. Tapi usah saya kepingin nanti misalkan seminggu setelah Idul Adha, ya tak boleh. Sekalipun Anda sudah memenuhi ketentuan hewannya, tapi waktunya tidak mengizinkan. Maka oleh karena itu mari Allah, tentu di dalam berkurban yang syar'i, yang disyariatkan ini tidak luput daripada dua hal. Harus ikhlas karena Allah, dan yang kedua harus apa? Mencocoki dan mencontoh sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berkurban ini. Nah, jadi ini tiga macam udhiyah ataupun sembelihan, ya, yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Jenis yang pertama, jenis yang syariatkan. Salah satunya contohnya adalah yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang al-udhiyah, ya, wa zakat, ataupun hukum tentang berkurban, ya, menyembelih hewan kurban. Ada jenis yang lain yang disyariatkan juga apa? Yang sering kita diundang oleh jemaah kita, apa? Al-aqiqah. Ya, aqiqah. Ini pun juga ketentuan berlaku. Jenis binatang yang disembelih pun untuk aqiqah berlaku. Ada di dalam syariat kita. Ya, waktunya pun juga ditentukan, kapan sunnahnya, kapan bolehnya, menurut sebagian pendapat ulama dan semisalnya. Ya, dan bagaimana cara kita melaksanakannya itu ada. Ini juga sembelihan yang disyariatkan. Adapun yang kedua tadi adalah jenis sembelihan yang diharamkan. Maka kapanpun dan dimanapun semua hukumnya adalah haram. Baik di saat Anda terjepit, adanya gempa bumi, ada musibah yang Anda ingin menolak bala, bertujuan ini dan itu, tidak dibolehkan. Ya, haram hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah sembelihan yang mubah. Dalam arti mubah, hukum asalnya memang boleh-boleh saja.
Anda mau menggiling, Anda mau masak-masak dengan kawan-kawan, ya, Anda mau mau rela, mau jalan-jalan dan seterusnya, silahkan. Itu hal yang boleh-boleh saja, tidak ada kaitannya dengan ketentuan waktu, ketentuan syarat-syarat tertentu, tidak ada. Hanya saja apabila kita niatkan tentunya dalam hal yang mengubah ini untuk kebaikan, ya kita dapat pahala dari sisi apa? Niat dan tujuan kita. Ya, niat dan tujuan kita. Saya mau undang Pak Jemaah dulu, kita misalkan ke rumah saya, ya saya sembelihkan ayam, ya saya beri makan. Ya, tidak ada acara apa-apa, tidak ada untuk akikah, tidak ada yang lainnya. Undang makan sudah. Saya dapat pahala dengan sembelihan yang saya lakukan tersebut. Ya, dengan menyebut nama Allah di dalamnya. Saya niatkan untuk mengundang para jemaah misalkan, makanya adalah tentu akan mendapatkan pahala. Ya, sebagaimana dalam banyak hadis yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan kita memberi makan. Baik, ini sebagai gambaran dasar bagi kita semua bahwa tidak semua sembelihan itu langsung kita katakan mutlak syar'i disyariatkan, tidak dikatakan diharamkan, tidak pula kita katakan itu adalah boleh-boleh saja bagaimanapun kondisinya, tidak perlu kita lihat dulu. Baik, Nabi SAW juga mengingatkan tentang jenis yang kedua tadi yang diharamkan dalam salah satu hadisnya. Di antara 4 perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, li ghairillah, untuk selain Allah dia menyembelihnya, makanya adalah termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya Allah mengancam dia sesuai dengan hadis tadi, Allah melaknat mereka. Khalifin azabullah, kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu al-udhiyah. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, mudah-mudahan kita bisa kita baca secara singkat saja nanti insyaallah. Alhamdulillah. Dalam bab ini, yaitu kita akan bahas ada sekitar 10 bab kata beliau. Ya, ada 10 majelis. Ya, nanti kita akan singkat saja beberapa majelis barangkali bisa dibahas dalam pertemuan-pertemuan kita yang sebelum datangnya Idul Adha. Yang pertama adalah ta'riful udhiyah wa hukmuha. Ya, ta'riful udhiyah wa hukmiha. Definisi udhiyah. Ya, definisi apa? Hewan kurban. Apa definisinya? Kalau akikah kan maklum, menyembelih seekor binatang berupa kambing, ya, pada hari ke-7, ya, pada hari ke-7 setelah lahirnya bayi ataupun setelah lahirnya anak seseorang, ya, itu akikah. Tapi kalau udhiyah, Syekh mengatakan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama fikih, ma yudbahu min bahimatil an'am, yaitu binatang-binatang ternak yang disembelih ayyamal adha, pada hari-hari Idul Adha, ya, beserta hari tasyriknya nanti, bisa ber'id, ya, disebabkan karena datangnya hari lebaran, yaitu dikenal dengan Idul Adha atau lebaran haji istilah orang Indonesia, Idul Adha. Taqarruban ila Allah azza wa jalla, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di syurutiha wa ahkamiha, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini perjemaah. Jadi udhiyah definisinya adalah menyembelih binatang-binatang ternak pada hari-hari Idul Adha disebabkan adanya lebaran, ya, disebabkan adanya lebaran sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah sesuai dengan waktu-waktu ataupun ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku. Dan nanti akan dibahas kapan waktunya, bagaimana jenis binatangnya, apa syarat-syarat ketentuan yang berlaku terhadap, ya, binatang kurban tersebut dan penyembelihnya juga dan seterusnya. Itu ada hukum-hukumnya. Wa hiya min al-ibadah al-masyru'ah fi kitabillah wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam muslimin, dan berkurban itu masuk ibadah yang disyariatkan. Ini saya jelaskan tadi, ya, berdasarkan apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ijma'nya umat Islam. Sepakat, tidak ada yang mengingkari yang namanya apa? Ibadah kurban ini. Ya, ini adanya di dalam din kita, di dalam agama kita, agama Islam, berdasarkan apa yang Allah perintahkan dan berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga ijma'nya kaum muslimin.
Adapun dalil dari Al-Quran tentang disyariatkannya berkorban adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala pada umumnya, yaitu dari ayat yang kita bacakan surat Al-Qamar, "Fasholli li rabbika wanhar." Di sini Allah menggandengkan ibadah salat dengan ibadah apa? Menyembelih. Wanhar di sini adalah yang dimaksudkan kata para tafsir adalah udhiyah, menyembelih hewan korban. Makanya dikatakan sebagian ahli tafsir juga fasholli, salatlah untuk Rabbmu, kemudian apa? Berkurbanlah. Sebagian ahli tafsir mengambil istidlal, mengambil pendalilan bahwa berkurban itu tidak sah kecuali setelah selesai sholat Id. Karena Allah mendahulukan apa? Fasholli, salatlah. Sekalipun sebagian juga ulama tafsir menafsirkan salat pada umumnya, ya, namun ada kaitannya dengan wanhar, maka sebagian mereka memaknai fasholli di sini salat apa? Idul Adha. Yang salat dulu untuk Rabbmu, kemudian baru apa? Menyembelih atau berkorban. Ini sebagian pemahaman yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang penafsiran fasholli kemudian juga wanhar. Jadi ini Allah perintahkan. Dan semua perintah Allah hukumnya apa? Disyariatkan, hukumnya wajib. Kemudian juga dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman surat Al-An'am ayat 162 dan 163, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Ini juga dalil yang sangat jelas sekali bahwa Allah menggandengkan salat wa nusuki dan apa? Menyembelih atau berkurban. Walaupun nusuk di sebagian juga ulama memaknai nusuk ini semua ibadah, ya, tapi makna lebih khusus lagi nusuk di sini adalah apa? Berkurban, menyembelih. Kemudian dalil dari sunnah, dari ayat Al-Quran. Adapun dari sunnah Nabi SAW, faqad sabatat masyru'iyyatul udhiyah fiha biqaulin nabi wa fi'lihi wa iqrarih. Adapun kata Syekh Utsaimin dari sunnah Nabi SAW, maka untuk menjadikan udhiyah ini disyariatkan, ini dipetik dari 3 hal. Dari qaulnya Nabi, perkataannya Nabi SAW, perbuatannya, dan sekaligus apa? Takrirnya, persetujuannya. Kalau seandainya kurban ini tidak boleh, tentu Nabi tidak tinggal diam, pasti akan diingatkan umatnya atau sahabatnya untuk jangan melakukannya. Tapi begitu Nabi menyetujui, berarti ini disyariatkan. Ya. Ada pun dalil dari perkataan, ya, dari perkataan, maka di antara hadis yang disebutkan adalah hadis dari Bara' bin Azib. Ini dari qaul, ini perkataan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man dhabaha ba'da salat faqad tamma nusukahu." Siapa yang menyembelih hewan kurban setelah salat Id, maka sungguh telah sempurna hewan kurbannya. Telah sempurna. Berarti dalam iman salat Id dia sempurna. Artinya perlu terulang balik, tidak sah sebagai hewan kurban, tapi sah saja dimakan sebagai hewan biasa. Ya. Kemudian wasal sunnah muslimin, dan sungguh dia telah menyesuaikan sunnahnya kaum muslimin. Sungguh dia mengikuti atau menjalankan sunnahnya kaum muslimin, maksudnya para sahabat Nabi atau orang-orang yang hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa seluruh mereka menyembelih seusai salat Id, ya, seusai salat Id. Kemudian juga dalam hadis yang lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang artinya, barang siapa yang mendapatkan keleluasan rezeki, saya berdua kepeng lebih, rezeki lebih para jemaah, namun dia tidak berkorban, tidak menyembelih hewan kurban, padahal masya Allah dia mampu sebenarnya membeli seekor kambing misalkan mampu, atau patungan di kurban sapi dia mampu, ya, namun dia tidak melakukannya. Maka pada Nabi SAW, balaya korban musola, jangan sekali-kali dia mendekat ke tempat sholat Id kami. Ya, ini ancaman para jemaah dari baginda Rasulullah SAW bagi yang memiliki kemampuan. Di sini kita pahami bahwa berkurban ini disyariatkan bagi yang mampu. Karena Nabi menekankan man wajada sa'atan,
Saya mau keluasan rezeki. Siapa yang mendapatkan kelebihan rezeki? Ya, nah ini kembali kepada diri kita. Untuk ukuran kita mampu dan tidak, tentu kita tidak perlu konfirmasi kepada orang. Ya, kita lebih tahu bagaimana kemampuan kita. Kalau memang kita mampu, kita ikut berkorban. Kalau memang tidak mampu, maka tentu tidak memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Baik, ini dalil-dalil berjemaah dari qaul. Adapun dari fi'il, dari perbuatan Nabi SAW, maka diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa dia mengatakan dhahan nabiyyu bi kabshaini amlahaini dabahahuma biyadihi. Bahwa baginda Rasul pernah ya menyembelih 2 ekor kambing amlahaini yang warnanya sangat bagus sekali, ya. Dabahahuma biyadihi, Nabi menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Ya, kemudian juga dari Abdullah bin Umar dia mengatakan aqama an-nabiyyu bil Madinah 10 sinin yudhi. Nabi kita pernah tinggal di kota Madinah kurang lebih 10 tahun, tidak pernah meninggalkan yang namanya apa? Berkurban, selalu menyembelih hewan kurban di kota Madinah. Bahkan sebagian riwayat juga menyatakan bahwa Nabi pernah menyembelih 100 ekor onta sampai beliau kelelahan tidak mampu sendiri, akhirnya berwakil sisanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang mulia selaku menantu beliau juga alaihi salatu wassalam. Nah, ini sebagai dalil bagi kita Nabi kedua sing gawe dalam kurban ini para jemaah. Ini sebagai bantahan kepada orang yang mengatakan bahwa berkurban itu cukup sekali dalam seumur hidup. Ini keliru, ini ibadah haji yang sekali ya, dalam seumur hidup. Ya, ada hewan kurban ini disyariatkan setiap datangnya Idul Adha. Sementara Idul Adha datangnya kapan? Setiap tahun. Namun ada pemahaman di tengah-tengah masyarakat berkurban itu tidak perlu bilang tahun, cukup sekali 2 seumur hidup. Dia rendah-rendahan diri, ya, dia rendah-rendahan diri. Padahal Nabi SAW berkurban setiap tahun. Di hadis Abdullah bin Umar memasak cekatan dia kecil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat dia cukup setahun dalam sekali dalam seumur hidup, tentu Nabi akan jelaskan hal ini. Ya, makanya ini namanya adalah kebiasaan ataupun pemahaman-pemahaman yang kadang-kadang tidak berdasarkan kepada contoh dan juga dalil. Kemudian juga sebagai dalil tentang takrir, ya, sebagai dalil tentang takrir atau apa namanya ikrar persetujuan dari Nabi SAW, maka diceritakan oleh Atha bin Yasar qala sa'altu Abu Ayyub al-Ansari, saya bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari seorang sahabat Nabi alaihi wasallam, kaifa kanat ad-dhahaya minkum ala ahdi Nabi? Bagaimana kondisi berkurban pada zaman Nabi katanya? Berbeda suasana berkurban pada zaman Nabi. Di sahabat Abu Ayyub al-Ansari ditanya. Kemudian beliau menjawab, kana rajul yubahi bisyar anhu an ahli baitihi. Kebiasaan dulu di antara kami adalah setiap kepala keluarga menyembelih seekor apa? Seekor kurban. Masya Allah ya. Setiap kepala keluarga menyembelih seekor binatang kurban bisyar. Di dalam hal itu adalah kambing. Untuk diri mereka dan juga pahalanya untuk siapa? Keluarga mereka. Ya, untuk ahli anhu wa ahli baitihi, untuk dirinya si pengorban dan juga untuk keluarganya. Dari sini kita ambil kesimpulan para jemaah bahwa kebiasaan yang berlaku, suasana kehidupan yang berlaku di zaman Nabi SAW adalah setiap kepala keluarga berupaya untuk menyembelih hewan kurban untuk dirinya dan juga untuk apa? Untuk keluarganya yang lain. Kemudian yang kedua kita berfaedah adalah bahwa berkurban ya minimalnya dalam satu keluarga adalah satu ekor binatang dalam satu keluarga. Insya Allah ya ketika diniatkan untuk dirinya dan juga untuk keluarganya semuanya dapat pahala. Semuanya dapat pahala. Tapi Ustaz, bagaimana kalau setiap dari kami juga kepingin ya si istri ingin kurban juga karena mungkin punya pendapatan sendiri, si anak juga sudah kerja misalkan punya pendapatan sendiri, ya tidak masalah, ahlan wa sahlan, silakan. Ya, ini berarti masing-masing mendapatkan pahala dengan sendirinya yang mengorbankan hartanya dan pahala berserikat dalam hal niat. Ya, dalam hal niat. Yang tidak boleh itu adalah ya menentukan ataupun
meniatkan bahwa hewan kurban tersebut tertuju kepada satu orang saja, tidak ada. Bahwa Nabi SAW ya selalu kalau nyembelih itu mengikut sertakan, ingat mengikut sertakan pahala di sini maksudnya, bukan ijza, bukan mencukupi untuk dirinya, keluarganya, bahkan dalam yang lain untuk umatnya. Si murah Nabi SAW untuk umatnya, si belas kasihan para jemaah. Kita tiap tahun, tiap kurban Nabi mau pahala ya, mau pahala dengan keikutsertaan berkurbannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini bukan berarti sebagai dalil untuk kita bermalas-malasan. Dia berkorban tahunnya, wah Nabi berkorban lain. Nah, ini keliru. Ya, Nabi ketika berkorban memang anni wa an ahli baiti wa an ummati. Ya Allah, terimalah korban dariku dan dari keluargaku dan dari umatku, kata Nabi SAW. Tapi hal ini maksudnya hal berserikat dalam hal pahala. Maka kewajiban tetap berlaku bagi kita setiap umat para jemaah untuk melakukan hal ini. Dan terakhir yaitu adalah ijma' kaum muslimin. Ya, ijma' kaum muslimin. Syekh Utsaimin mengatakan, qala al-Bukhari, berkata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, ajma'al muslimun ala masyru'iyyatil udhiyah. Sepakat umat Islam tentang disyariatkannya apa? Berkurban. Nah,